praise the Lord. Saudara harus memuji Tuhan. Iya. Karena memuji Tuhan itu menutup apa, saudara? Menutup semua persoalan yang ada, yang datang di dalam kehidupan saudara. Ya, seumpama jaket di hawa yang dingin, dia akan mengubah temperatur, atau saudara pakai jaket tidak berdampak sama sekali terhadap temperatur luar. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Kenapa saya tidak harus merenungi nasib saya? Kenapa saya tidak nangis saja? Kayaknya nangis enak deh kalau ada persoalan. Kayaknya bersungut lebih enak deh. Kayaknya mencucu enak deh. Ya, kalau saudara biasa mencucu nanti mulutnya tambah maju. Tidak hanya itu saja, semua raut muka saudara jadi jelek. Karena ya pasti bukan hanya gini, gak ada gini, mencucu terus matanya berbinar-binar, gak ada. Iya pasti ini. Nah, itu akan mengubah kontur wajah saudara, lama-lama jadi elek, jadi terbiasa seperti itu. Masih bayi, wow mukanya imut banget ya, innocent, gak ada salah. Rasanya suci bersih. Tetapi kenapa makin hari kok makin makin tua, makin berumur, makin aduh gak enak dilihat gitu ya. Mau ditambahin buat ibu-ibu, mau ditambahin bedak 1 ons, ya buat bapak-bapak mau ditambahin kumis, mau tambahin kacamata, tetap kalau nyengkreng mukanya, ya itu, ya. Itu sebabnya lebih baik saudara muji Tuhan. Karena dengan memuji Tuhan, maka saudara tidak perlu lagi memikirkan persoalan-persoalan saudara. Haleluya. Nah, kita orang rohani harus memecahkan masalah dengan cara rohani. Memecahkan masalah dengan perengutan, dengan sindiran. Lalu banyak sekali yang memecahkan masalah dengan mengubah apa namanya itu di WA itu gambar-gambar itu namanya apa? Status. Status. Ngubah status. Ngasih ayat-ayat. Lalu saudara pakai sindiran-sindiran percuma. Itu namanya daging, betul. Daging. Kalau saudara manusia roh, saudara harus memecahkan masalah dengan cara rohani. Amin. Ya. Baik. Nah, sekarang kenapa saudara harus memuji Tuhan? Ya, sudah berturut-turut saya sampaikan, ada lagi ini karena Tuhan itu bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Saat saudara muji, saat kita muji seperti ini, maka Tuhan ada di atas pujian umatnya. Kita baca Mazmur 22 ayat 4. Padahal, kita baca sama-sama, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel, di atas puji-pujian umatnya. Bersemayam itu bertahta, duduk, ya. Dia berkuasa. Jadi saat kita memuji Tuhan, yang saudara tidak tahu, Tuhan itu bertahta di tengah kita. Saudara nggak lihat malaikat, tetapi malaikat ada di sekitar kita. Tiap saudara punya satu malaikat paling tidak. Ada yang satu, ada yang dua. Tetapi paling tidak anak-anak Tuhan, saudara punya malaikat bersemayam, Tuhan bersemayam. Tetapi malaikat ini akan menuntun saudara, menjagai saudara. Ada kisah di mana seorang itu ditanya, Tuhan kamu siap enggak? Kalau kamu misalnya, kamu napa-napa, mati untuk aku siap enggak? Wah Tuhan,
anak-anakku masih kecil, lalu aku punya istri yang cantik, gimana? Wah, hari-hari dia resah, sampai akhirnya temennya suatu kali datang, temennya bilang begini, kamu harus mengikuti kehendak Tuhan. Wah, ya heran, temennya nggak tahu apa-apa kok bilang begitu. Akhirnya dia balik bilang sama Tuhan, Tuhan aku siap. Kalaupun saya harus ini dan itu, saya siap. Dan suatu hari karena dia mekanik ya, dia lagi betulin mobil, mobilnya lagi diangkat begini, pengangkatnya itu agak goyang-goyang. Waktu dia ngebor di atas, tiba-tiba ini yang jaga mobilnya ini, penjaganya kayak gini, penopangnya itu jatuh, akhirnya dia ketimpa dan wah, dia teriak dan saat itu rohnya naik. Dia bisa lihat dirinya di bawah. Lagi teriak kesakitan, darahnya keluar dari mulut. Temennya datang, kebingungan panggil 911. Ya di sini ada 911 enggak ya? Di Amerika 911 kalau ada apa-apa 911 ya. Telepon 911 dan secara cepat mereka datang. Waktu dia ini rohnya naik, dia lihat ada 2 malaikat sedang melayani dia. Wow, itu luar biasa ya. Saya pernah satu kali, saudara, yang saya tahu perlindungan malaikat banyak banget, tetapi ada beberapa kali yang satu kali ini saya ingat banget. Suatu kali saya keluar dari kompleks tempat tinggal saya di Jakarta. Itu jalan raya ya, ini kompleksnya. Lalu ada jalan ke sana, ada jalan ke sini. Jadi ke sana itu harus nyebrang dulu gitu ya, karena dipisah. Kemudian saya lagi keluar, saya lihat nggak gitu ada. Terus saya maju, pas saya maju ada brompit itu motor, kenceng banget anak muda. Wah, saya pikir nggak nyanda. Udahlah saya nyerah, nggak tahu gimana ini jadinya. Dia pasti kami sama-sama hancur, saya pikir. Tiba-tiba dia dan orang yang kira-kira mental 2-3 meter. Saya kaget, loh kok nggak apa-apa ya? Kok saya nggak apa-apa, kok mobil saya nggak bonyok, kok saya nggak ketabrak gitu. Akhirnya saya keluar, saya lihat, mobilnya nggak apa-apa. Kayaknya kena bumper, terus anak ini meloncat, dan saya lihat anak ini, dia nggak apa-apa juga. Dia berdiri dan dia marah, saya marah gantian, kamu ini gimana ngebut gitu, kamu gimana? Ya wis pokoknya kamu nggak apa-apa ya. Saya juga heran. Itu yang saya lihat, saya tahu malaikat menjaga. Karena ngebut banget nggak ada harapan untuk kami sama-sama hidup. Dia pasti mati, saya pasti kena 2, entahlah gimana gitu ya. Tapi malaikat ada. Saudara, kita ini dikelilingi malaikat. Nah saat begini, kita ini, Tuhan itu ada di tengah kita. Ya, mau saudara dengar firman sambil WA-an. Nah, saya kemarinnya juga baru lihat bahwa zaman sekarang, saudara percaya nggak percaya? Kalau nggak percaya nggak apa-apa, dianggap itu omong kosong. Karena HP ini yang nyiptain siapa? Tuhan juga. Ya, idenya dari surga. Diberikan kepada dunia, kepada manusia untuk kita pakai. Nah, rupanya malaikat ini sekarang juga gitu. Lihat saudara langsung dipotret, difoto, jebret, langsung dikirim. Dulu kan naik turun. Sekarang lihat, kalau saudara ngelihat baca macem-macem, saudara nonton macem-macem, tinggal karena malaikatnya di sebelah kita. Tinggal difoto, dikirim dalam buku kehidupan saudara. Ya, mau buku kehidupannya nilainya jelek atau bagus? Ya, bagus maunya. Itu sebabnya jangan nonton yang macem-macem. Kalau firman gini nggak usah bales-bales,
nggak usah lihat-lihat status, nggak usah selfie-selfian, foto-fotoan. Ya, karena apa? Malaikat ada di tengah kita. Dan yang lebih penting lagi, Tuhan bersemayam di tengah kita. Itu sebabnya saudara saat memuji, mujio sungguh-sungguh. Saat datang oh sungguh-sungguh. Saat doa oh sungguh-sungguh. Saya ingat seorang bernama Victoria. Dia satu kali dikunjungi Tuhan. Terus bangun, pagi-pagi dibangunin. Victoria, bangun. Gitu. Aduh Tuhan, 5 menit lagi alarm. 5 menit lagi. Bangun. Dia bilang Tuhan ngantuk. Siapa yang di sini suka gitu? Nanti dulu. Terus masuk kerja telat. Lalu masuk gereja telat, tergopoh-gopoh, rambutnya masih jedindil. Lalu bilang, kamu sedang di mana? Aku on the way, OTW. Padahal berangkatnya telat, ngapusi. Nah si Victoria ini akhirnya dibilangin Tuhan, Victoria, aku gak seneng dengan cara kamu itu. Kamu itu suka alasan, kamu itu suka telatan. Aku gak suka. Lalu Tuhan kasih lihat. Jadi bawa Tuhan kasih lihat. Gereja. Jam 8 ibadah. Sebelum jam 8 orang-orang pada datang. Terus tiba-tiba ada yang seperti salju. Kalau saudara pernah di luar negeri atau tinggal di luar negeri, saudara tahu cara salju turun. Nah, seperti itu, seperti kapas bulat-bulat turun kepada orang-orang itu. Lalu dia diajak lagi ke gereja lain yang ibadahnya jam 6. Sebelum jam 6, orang-orang kejatuhan itu. Setelah sudah jam 6, tutup gereja mulai enggak lagi. Setelah jam 8 tutup jret, sudah enggak turun lagi. Lalu di tempat kerja, dia dikasih lihat. Juga begitu, berangkat. Yang sebelum jam 8 mereka keturunan itu. Lalu sesudah itu yang tergopoh-gopoh ke 1 menit, 5 menit, 7 menit, 10 menit enggak dapat. Lalu Tuhan nanya, Victoria, kamu tahu itu apa? Gak tahu Tuhan, apa itu? Itu adalah rahmatku yang aku berikan kepada mereka saat mereka menghargai waktu. Saat mereka datang enggak telat, tetapi setelah itu mereka tidak dapat rahmat itu. Baik di tempat kerja maupun di gereja. Karena mereka tahu bagaimana mereka menghargai waktu. Banyak orang anggap sepele, wis telat rapopo, ora ono sing nilai. Dikira enggak ada yang menilai. Malaikat yang nilai, telat jebret dikirim. Tiap minggu jebret dikirim, ditempelkan ke buku kehidupan saudara, jebret lagi kirim. Soalnya kalau saudara tidak difoto, saudara nanti di sana alasan, mana, kapan, gitu kan? Mana, iki lho nok fotone, iki lho nok videone, ada klipnya. Ini loh kamu ngomong gini, ada klipnya. Ya. Wah, saya lihat geli juga, ada gambar seorang perempuan lagi di kasur, di ranjang duduk, lagi scrolling HP. 2 malaikat di sini, satunya lagi motret dia, satunya lagi nulis. Kirim ke surga, ke buku kehidupan. Itu sebabnya saudara, kalau kita tahu menghargai pentingnya waktu, kita tahu bahwa Tuhan itu ada di mana kita berada. Malaikat menjagai kita, dia memperhatikan kita. Maka kita akan serius dalam hidup, serius dalam ibadah kepada Tuhan. Ya, enggak main-main.
gak chattingan, gak lihat foto-foto, gak selfiean, gak balas-balas. Karena kalau saudara balas, itu beberapa detik aja, beberapa menit aja hilang firmannya. Iblis suka sekali itu. Iblis suka ngambil setiap firman dari hati saudara, supaya saudara kehilangan benih firman. Supaya kalau bisa katanya dalam Matius, saudara murtad. Bermula dari seperti itu. Gak menghargai firman, duduk di rumah Tuhan, saudara chattingan. Itu sebabnya mengetahui bahwa Tuhan bersemayam di atas pujian umatnya. Kalau muji Tuhan yang sungguh-sungguh. Ya, yang serius di hadapan Tuhan. Kalau doa yang serius sungguh-sungguh. Ya, saudara yang bisa berlutut, kalau sebelumnya berlutut, jangan duduk. Yang mbah-mbah nggak bisa berlutut, saya maklum, tetapi saudara yang muda-muda, pakai itu lutut. Karena firman Tuhan mengatakan, setiap lutut bertelut. Setiap lidah mengaku. Jadi iblis itu kebingungan kalau lihat orang berlutut. Karena dengan lututnya mereka menyatakan penyembahan pengagungan kepada Tuhan yang bersemayam di tengah pujian penyembahan umatnya. Oh, luar biasa. Jadi kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena Tuhan bersemayam di atas pujian umatnya. Tidak hanya itu saja, saat saudara mengetahui bahwa Tuhan bersemayam, maka saudara sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh tidak datang bleke saya naik dewe. Ya, bleke itu apa ya? Apa ya? Ya saya naik dewe datangnya gitu. Gak mandi, gak sikatan. Nah itu, gak sisiran. Ya. Iya, berikutnya, pujian itu akan memperbarui kekuatan kita. Pujian akan memperbaharui kekuatan saudara. Bukan hanya kekuatan, saudara juga akan disembuhkan dari penyakit saudara. Saudara juga akan menerima berkat-berkat ilahi. Luar biasa, kita baca bukti janji Tuhan saat saudara muji Tuhan. Mazmur 103 ayat 1-5. Saya akan bacakan, kita bergantian membaca 1, 2 dan seterusnya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Jadi kita memuji Tuhan, pujilah namanya. Jiwanya ini, kalau aku males bangun tidur aku mikir piye dagangan erung laku. Duitnya nggak muter rauno. Tetapi saudara ngomong sama jiwa saudara, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. 2. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saat kita memuji Tuhan, ini janji-janji Tuhan kepada kita. Wow. Janjinya adalah Dia mengampuni segala kesalahan kita. Kita muji Tuhan, Tuhan bersemayam di atas pujian kita, lalu dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita di-blot out, disingkirkan, dibuang jauh-jauh. Wow,
Saat kesalahan kita dibuang jauh-jauh, dosa kita selama seminggu kemarin dibuang jauh-jauh, lagi Tuhan akan menyembuhkan segala penyakitmu. Wow, katakan wow. Ini luar biasa janji Tuhan kepada kita saat kita memuji Dia, kita meninggikan Dia, Dia bersemayam di tengah-tengah kita dan Dia memberkati kita, membuang semua dosa, menyembuhkan penyakit kita dan apa? Menebus hidup saudara dari lubang kubur. Yang harusnya saudara mati muda, saudara disingkirkan semua penyakitnya sehingga saudara masih dapat berkarya untuk kerajaan surga. Menambah lagi upah untuk berkat hidup saudara kekal di surga. Saudara masih bisa memberi, saudara masih bisa bermurah hati. Untuk apa? Bukan untuk gereja Tuhan, tetapi untuk rumah saudara di surga. Ingat apa saudara, apa yang datang? Wow, luar biasa. Banyak datang. Lalu yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tadi loh saudara. Tuhan berikan rahmatnya kepada kita, kasih setia rahmat. Saat rahmat itu diberikan, yang dari surga itu diturunkan malaikat itu akan menolong saudara untuk menyelesaikan setiap tugas-tugas saudara setiap hari. Di tempat kerja, saudara bangun tidur baik-baik, doa, saudara cepat masuk kerja, nggak telat-telat. Apalagi kalau saudara datang, lalu saudara nyapu dulu. Saudara ngambilin apa daun-daun yang di luar disingkirin dulu. Saudara buang sampah dulu. Cukup waktu untuk saudara melakukan yang baik di tempat pekerjaan saudara. Gak duduk datang kayak bos. Maka saudara akan diberkati. Bosnya datang pagi-pagi lihat, luar biasa ini saya punya karyawan. Tak naikin gajinya. Ya, daripada yang maaf bos, saya telat bos, soalnya tadi anak saya nangis, tadi anak saya mencret, tadi mbah saya giginya copot, lalu tetangga saya kejepit di pintu, lalu macam-macam alasan saudara. Mbah gigi era copot, diomongin copot, gigi copot tenan. Ya, anaknya enggak panas, tapi saudara bilang panas, anaknya panas. Karena apa? Saudara mengutuki. Kalau telat itu alasannya bisa macam-macam. Soalnya saya tadi ngambil obat dulu. Terus antri. Padahal yaitu 5 menit lagi, 10 menit lagi dan sebagainya. Ya. Rahmat Tuhan akan menolong saudara untuk menyelesaikan setiap tugas saudara. Saudara tahukah bahwa setiap hari saudara punya tujuan? Hari ini saudara punya tujuan, besok punya tujuan. Ya, saya nih hari ini, saya tugas kan. Saya udah siap hari-hari kemarin, siap. Yang akan saya pakai bajunya hari Minggu apa? Ya, firmannya, ayat-ayatnya saya sudah siapkan, penyerahan anak saya siapkan, lalu saya siap semua. Kemarin doa puasa saya siap bersama-sama. Saya siapkan apa yang harus dilakukan. Dan lalu besok saya selesai tugas hari ini, saya persiapan lagi karena saya punya acara lagi berikutnya. Hari besok adalah hari persiapan. Hari saya tampil, saya harus tampil. Berikutnya hari untuk saya berdoa. Hari untuk saya berpuasa, puasa, doa. Saya ambil waktu. Semuanya ada planningnya. Saudara juga punya planning. Saudara hari Senin, saudara bekerja sampai Jumat mungkin, atau ada yang sampai Sabtu setengah hari. Ya, itu saudara harus lakukan dengan kesungguhan hati. Jangan cheating, bohong. Bohong ngambil waktunya bos untuk saudara main-main HP.
Yang harusnya saudara kerja, saudara cheating. Yang harusnya saudara muter, saudara manggrok, pulang dulu, tidur dulu, ngantuk. Loh, gak boleh cheating, gak boleh bohong. Karena rahmat Tuhan akan menyertai saudara untuk menyelesaikan saudara punya tugas setiap hari. Rahmat Tuhan cukup bagi kita semua yang menghargai waktu. Iya. Oh. Lalu ayat 5 indah sekali. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Oh. Saudara, semua kita punya hasrat. Kita punya kerinduan. Kita pingin doa-doa kita dijawab. Hasrat yang bahkan kecil sekalipun. Saya pernah punya hasrat, saudara. Waktu itu saya lagi pergi ke Afrika. Saya di Nigeria. Ya, Afrika Utara, Nigeria. Lalu saya juga pernah ke Afrika Selatan di Johannesburg. Kalau Afrika Selatan lumayan campur orang-orang putihnya. Di Nigeria yang Afrika Utara ini kebanyakan orang hitam. Ya. Wah, saya turun dari bandara, wah banyak sekali. Wah, dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa. Kepalanya kempling, hidungnya kempling. Ya, terus koper saya diseret. Saya jangan sampai lupa saya mau ngomong apa, hasrat ya. Kemudian saya sampai di sana. Di gereja, saudara, gerejanya gede, ribuan orang yang datang. Terus ternyata ada orang-orang lain juga, orang-orang dari negara-negara lain. Ada di antaranya itu kumpulan orang Belanda. Saya ajak tim, kami bertujuh. Dan kami nggak siap lah, nggak gitu siap ya. Orang Belanda ternyata bawa roti. Rotinya kok enak banget. Kalau lihat saya, aduh pengen ceguk gitu ya. Lalu saya bilang nanti saya pulang mampir ke Belanda. Saya pulang bawa roti itu. Pengen beli 2. Rotinya segede ini. Dalamnya ada sesuatu. Luarnya, wah pokoknya enak banget deh. Dipotong-potong gitu, tengahnya bulat ada. Waduh, saya bilang kok aku ora ditawani yo, kok ora ono sing turah yo. Kalau turah nanti saya bilang, Om boleh minta Om. Oh begitu ya, nggak ada sisa. Sudahlah, saya mau pulang ke Indonesia, saya lewat Belanda dan di Belanda sudah waktu itu kami jalan-jalan. Di sana ada Bu Ata, ingat ya. Siapa saya? Kembaran saya. Di sana dia nanya, "Mi, mau makan apa?" Batin saya gini. Wah, nek adem-adem ngene iki yo enake yo bakso. Gitu kan? Tapi di Belanda mana ada bakso. Jadi saya cuman batin, pengennya bakso. Ya jalan-jalan di kota, diajak ke kota. Ya adanya cuman steak, salad. Lagi males rasanya makan steak sama salad. Kadang-kadang saya makan, ya saya senang salad. Steak udah lama saya nggak makan. Tapi waktu itu masih makan. Oke, ya seadanya aja lah, Grab aja, makan gitu ya. Hasrat. Pengen bakso. Kemudian setelah itu sore saya acara, saya harus bicara. Sebelum bicara, sebelum saya khotbah, ada fasilitator kami, murid juga, bawa manci tinggi gini. Apa nih? Apa nih? Dibuka, bakso. Wah, di Belanda ada bakso. Tuhan menjawab hasratku. Lalu akhirnya mau pulang ya. Mau pulang.
di bandara, gini, wah sudah mau pulang. Saya diantar beberapa, diantaranya Om Edwin sama Ibu Monik, suami istri. Adik Ami, katanya Om Edwin, sayang saya itu si Om satu, dia udah dipanggil Tuhan. Adik Ami, mau oleh-oleh apa? Ah, enggak Om, mau roti. Ah, enggak ada roti yang saya ingini, soalnya katanya roti itu hanya untuk seasonal, untuk Natal, Paskah gitu, khususnya Natal, tapi itu bukan bulan Natal. Enggak ada Om. Roti yang kamu pengen roti apa? Rotinya gini, saya ceritakan bentuknya. Terus dari belakang saya ada, saya kaget siapa? Orang bule. Cewek bule blond, rambutnya tuh kuning. Ada, loh kamu siapa kok jawab ada? Iya saya campuran orang Indonesia sama Belanda. Ada nih rotinya di belakang, mau berapa? Mau berapa dek, kata Om. Berapa, 5, 10? Enggak, 2 aja, 2 aja. 2 aja berat banget, satu itu 1 kilo lebih rotinya, saking mantep gitu rotinya ya. 2, 1 tak kasih di koper, satunya tak bawa di pesawat, tak makanin. Tuhan memenuhi hasratmu dengan kebajikan. Saya mikir hasrat yang kecil saja, Tuhan jawab tuh pada perjalanan saya dua negara. Ada beberapa negara, waktu itu saya dari Swiss ke sana ke situ, tetapi di 2 negara itu Tuhan menjawab, di 1 negara justru di Nederland, Tuhan menjawab hasratku, Tuhan memenuhi hasratku dengan kebajikan. Kadang-kadang gak usah ngomong, Tuhan tahu. Kalau kita memuji Dia, kita meninggikan Dia, Dia memberikan hasrat, memenuhi hasrat kita. Saya pernah ada hasrat yang lebih besar lagi yang Tuhan penuhi, saya ceritain sekalian. Pada waktu pertama saya pulang dari Amerika, maka saya ada di Jakarta, saya pergi kemana-mana naik taksi. Lalu istrinya Ko Paul bilang gini, Ko kamu gak sakno toh sama adikmu, kemana-mana kuwi wong wedok numpak taksi bahaya loh. Siliono mobil, pinjemin. Akhirnya dipinjemin itu Mazda Interplay. Ya. Sudah 17 tahun kalau nggak salah umurnya, itu mobil Mazda putih. Wah saya pakai seneng, saya dipinjemin, aduh seneng, kemana-mana pelayanan pakai Mazda itu ya. AC-nya oke. Ya sudah beberapa tahun, akhirnya banyak murid-murid lihat nih. Kasihan ya Ibu Meg ya, kok mobilnya sudah Oh, saya bilang batin saya, cuman kasihan toh. Tapi saya enggak ngomong dong, kasihan ya, saya enggak ngomong. Cuman batinku nek krungu ngomong kasihan ki mung kasihan toh. Lalu tiap kali saya pakai mobil itu, nanti murid-murid datang selalu ngomongnya mesake. Aduh, saya ini jadi kasihan sama mereka karena mereka teranu lah ya. Kok sama saya lihat mobil tiap kali kasihan. Jadi daripada mereka mengasihani saya, kayaknya saya lebih baik ganti deh gitu ya. Tapi nggak ada duit. Piye iki? Ya wis, itu mobil akhirnya dikasih ke saya oleh Ko Paul dan saya jual. Saya jual bermaksud untuk DP. DP aja nggak nutup saudara, itu mobil saking sudah ya. Nggak nutup untuk DP. Terus saya mau pelayanan di Makassar. Iki piye kamu milih yang mana? Gitu. Saya ini wong wedok, nggak ngerti mesin, nggak tahu model, nggak tahu apa. Saya pokoknya gini, sing ngirit bensine. Ya, cewek itu
sing ngirit bensinnya. Tapi saya juga senang bodinya yang bagus. Kok nggak ada ya, ngirit bensinnya, api di sawang, enak di sawang, lalu ini kok nggak ada. Nek mau ngirit ya modelnya biasa-biasa aja. Aduh aku nggak tahu, aku nggak senang model biasa-biasa, aku senang yang luar biasa. Tapi nggak ada. Wes aku tak pelayanan dulu. Saya mau pergi ke Makassar. Di Makassar saya ditelepon rekan saya di kantor. Ini minggu depan ini udah naik. Kamu harus memutuskan beli yang mana. Waduh, duit ora ono. Terus ini diintimidasi meh munda mau naik. Wah, bingung juga gimana. Terus teman-teman yang di Makassar tuh ya, mereka apa toh Mac? Apa toh? Kok kasakusuk? Ya ini aku mau beli mobil tapi katanya mau naik. Terus aku belum lihat lagi modelnya gimana. Oh di sini ada dealernya, kamu mau coba? Ya. Akhirnya saya ke dealer di Makassar. Waktu masuk, saya lihat ada model yang bagus. Ini saya senang ini kayak gini. Saya telepon Jakarta. Temen, ini saya lihat ada mobil yang bagus, kenapa nggak ditawarkan sama saya? Soalnya harganya mahal, Mac. Loh, mahal sama murah sama-sama saya nggak punya duit beli. Ya toh. Kan mau beli toh. Katanya mau beli baru tak daripada orang mesake sama saya. Murah yoran dedet, mahal soyoran dedet tapi sama dan dedet. Ambil. Nah, rekan-rekan saya ini kalau sama saya pada bingung, imannya kira masuk akal. Ambil yang itu. Wah, duit aja nggak ada. DP-nya harusnya berapa itu cuman berapa belas atau 18 atau 21, DP-nya harusnya 40 atau 50 berapa gitu juta. Akhirnya sudah saya pelayanan aja. Waktu pelayanan, Tuhan itu kan paling tahu. Tuhan itu Roh Kudus yang milihin saya. Kalau saya ke Jakarta, saya nggak lihat mobil yang bagus ini loh. Yang didisplay di Makassar. Karena saya ditawarinya yang biasa-biasa. Jadi pasti saya nanti dijujuke ke yang biasa. Tapi pas di Makassar masuk itu, bagus banget, kempling warnanya saya suka. Ya. Kemudian akhirnya saya pulang pelayanan. Gimana? Ya udah, bungkus. Ya, bungkus. Iya bungkus tapi kan harus DP-nya. Saya pulang, saya bilang Tuhan, DP-nya kurang. Tapi saya ngucap syukur, muji Tuhan, enak tidur, enggak mikirin. Tiba-tiba besoknya ditelepon. Ada yang telepon. Ibu Magdalene, ya ada apa? Saya dengar dari teman saya bahwa Anda sedang mencari mobil. Hah, sudah dapat mobilnya? Oh ya sudah, kami mau bayarin. Kami mau bayarin nanti tiap bulan kami akan gantian bayarin cicilannya. Berapa lama? 3 tahun. Oh 3 tahun nggak apa-apa, kami bayarin. Kami bayarin semuanya. Jadi akhirnya sudah beres semuanya, mobil dibungkus untuk Magdalene. Haleluya. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Saudara. Kalau kita memuji Tuhan, meninggikan Dia, maka Tuhan memberikan hasrat kita
baik yang kecil, baik yang besar. Saudara, saya punya itu mobil. Waktu saya tahu Tuhan butuh. Pekerjaan Tuhan butuh. Pemuridan butuh diperlebar lagi. Kami butuh tempat. Mobil itu setelah selesai cicilannya saya jual untuk pekerjaan Tuhan. Saya nggak nyimpen. Mobil masuk mobil itu saudara, kalau baru. Wah enak ya ampun. Mobil baru itu loh, baunya itu wah enak. Mulus lagi, set ya. Saya kan mobilnya itu warnanya tuh orange. Beli kok orange, nanti kalau dijual sulit. Loh, wong aku beli mau menikmati kok mikirnya mau dijual iki piye toh? Aku suka itu warnanya. Tapi jualnya sulit, enggak, nanti saya tinggal ngomong, nanti orang yang akan butuh mobil seperti ini yang warna orange pasti datang ke saya. Betul saudara, waktu saya mau jual untuk pekerjaan Tuhan, orang yang suka orange, maka orang yang butuh orange itu datang dan beli dengan gampang, jualnya enggak sulit. Dia memuaskan hasrat saudara dengan kebaikan saat kita muji Tuhan. Enggak ngeluh, piye orang dedut, piye telepon papi mami. Saya enggak telepon papi mami. Saya enggak telepon siapa-siapa. Saya enggak ngomong ke siapa-siapa. Tapi saya ngucap syukur pada Tuhan. Saya enggak cari masa untuk nolong saya. Enggak, saudara. Doakan ya, saya mau beli mobil. Saya enggak ngomong gitu, itu nolong Tuhan. Mengharapkan manusia terkutuk, saudara tahu. Hati-hati jangan sampai mengharapkan manusia. Kalau saudara mulai mikir kaiso nolong aku, saudara terkutuk. Aku mau ngomong bedenen gendenen, ngei aku duit. Saudara terkutuk, saudara nutup berkat saudara sendiri. Kalau saudara mengharapkan orang lain, mengandalkan, ada ayatnya, mari kita baca Yeremia 17 ayat 5-8. Yeremia, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ulangi lagi, terkutuklah. Lagi supaya mantap. Yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Berikutnya 6, saudara baca. Diberkatilah tetapi ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. 8. Amin. Saudara, kalau saudara mengandalkan manusia, saudara wadul sama manusia supaya saudara dikucuri, saudara sedang menutup berkat saudara sendiri. Ini ayat sejak saya masih kanak-kanak. Saya tahu ini, saya ngeri banget. Saya nggak pernah mau ngomong kebutuhan saya sama manusia. Ya, kecuali satu kali saya pernah dan saya itu nyesel banget. Sampai saya bilang, saya mau kembalikan uangnya. Nangis-nangis saya nyeselnya. Karena saya tahu hukumnya. Kalau saya mengandalkan manusia, hukumnya itu terkutuk. Terkutuk itu enggak kelihatan. Tetapi manifestasinya saya enggak diberkati. Mubeng, cari orang lain supaya memberkati, enggak diberkati, malah terkutuk. Terkutuk itu
adalah saudara nutup berkat yang seharusnya, seyogyanya diberikan berkat itu pada saudara. Ini berkat luar biasa. Kalau saudara memuji Tuhan, mengandalkan Tuhan, gak perlu adol sama orang, gak perlu minta orang, gak perlu sambat, gak perlu nyampe ke pesan sponsor kepada orang lain. Maka Dia akan memuaskan hasratmu dengan kebajikan, dengan kebaikan. Sehingga katanya ayat yang terakhir, masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Masa muda saudara akan baru. Karena apa? Saudara senang hasratnya dipenuhi. Saudara senang doa-doa saudara dijawab. Saudara ngucap syukur tiap kali. Karena apa? Tuhan memenuhi semua apa yang saudara sedang batin. Saudara bilang, duh pengennya aku kae. Tiba-tiba Tuhan jawab, aku nek iso ki jano ki ngene. Tuhan ngasih saudara. Luar biasa, saya bisa ceritakan banyak sekali hasrat yang Tuhan jawab dalam kehidupan saya. Tetapi kiranya pagi hari ini menolong saudara. Untuk saudara memuji Tuhan dalam keadaan saudara yang sulit. Dalam keadaan apapun yang saudara hadapi, saudara bisa mengandalkan Tuhan. Sebab Yeremia 17 tadi mengatakan, orang yang mengandalkan Tuhan, dia itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Merambatkan akar-akarnya ke tepi air. Dia tidak mengalami datangnya panas terik. Tetapi daunnya tetap hijau. Gak khawatir bahwa dia akan berhenti menghasilkan buah. Tetapi terus berbuah. Puji Tuhan, kita akan berdoa bersama. Bapa, hamba berdoa firman ini memberkati semua telinga yang mendengar, masuk di dalam hati mereka, sehingga mereka boleh diberkati hidup mereka saat mereka mengandalkan Tuhan, saat mereka memuji Tuhan, tidak mengeluh, tidak komplain, tidak sambat, tidak ngomong sama orang lain.